Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Pratama. Saya mengajar di SMK Negeri 1 Sedayu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 tahun 2023. Bidang studi Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi Universitas Makassar. Nomor pokok mahasiswa 23154495024, nomor UKG 2015030222153. Hari ini Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan penerapan model pembelajaran Project Based Learning PJBL untuk meningkatkan literasi serta konsentrasi peserta didik pada mata pelajaran pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan PKPJ di kelas 12 TJKT SMK Negeri 1 Sedayu. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oke. Monggo. Oke, Pak, siap, Pak. Selamat pagi. Bagaimana kabar pada pagi hari ini siswaku semuanya? Baik. Oke, kita awali pagi hari ini dengan berdoa kepada ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Baik, marilah sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih kepada Mas Ketua, Mas Loli yang memimpin doa pada pagi hari ini. Yang selanjutnya adalah saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siswaku semuanya sudah absensi pada pagi hari ini? Sudah. Oke, saya cek melalui aplikasi dan bila mana yang belum, tolong bisa segera absensi karena SMK sini menggunakan absensi yang modelnya adalah fingerprint dan terhubung atau secara seksama terhubung dengan aplikasi yang bisa diakses melalui web. Oke, tak cek dulu. Hamdan. Oke ya, sudah. Adi, oke, sudah. Sampai Mas Hamdan, sudah. Oke. Pada pagi hari ini, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Mohon siswaku semuanya bisa berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya,
merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Oke. Sudah. Mau siswaku semuanya bisa duduk. Yang selanjutnya, siswaku semuanya, Bapak punya motivasi dalam kehidupan atau saya terapkan, Bapak terapkan di dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Motivasi Bapak itu adalah seperti ini. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin karena waktu tidak dapat diulang sedetik pun, serta semua harus disertai dengan usaha dan doa. Ya, jadi kita bisa menghargai, memanfaatkan waktu dengan efisien mungkin dengan hal-hal yang positif. Dan semua itu harus dilantari dengan usaha dan doa. Doa dari siapa? Doa dari kita sendiri yang berusaha untuk kedepannya meraih cita-cita mau seperti apa, dan doa dari orang tua. Pagi hari ini nanti akan mempelajari materi tentang konfigurasi dan pengujian. Itu adalah nanti tentang VLAN. Dan di sini nanti tolong dari materi yang Bapak sampaikan tolong bisa dipahami dan nanti bisa dipelajari. Apa yang kurang jelas bisa tolong ditanyakan. Nanti materinya secara garis besar adalah konfigurasi dan pengujian VLAN. Oke. Secara garis besar, materi pembelajaran pada pagi hari ini nanti adalah bisa dipaparkan seperti ini. Jadi VLAN itu adalah Virtual Local Area Network, di mana di sini adalah nanti penggunaan switch. Switch itu bisa jadi satu atau manageable. Itu adalah jadi switch-nya bisa satu kesatuan atau bisa dipecah-pecah sesuai dengan klasternya atau segmennya. Oke, di sini ada VLAN 1, VLAN 2 sampai VLAN 3 yang tentunya setiap VLAN, setiap klaster nanti adalah tentu saja IP-nya yang berbeda. Yang selanjutnya, untuk memulai pada pembelajaran pagi hari ini, Bapak punya beberapa pertanyaan. Ini adalah apersepsi, di mana pembelajaran itu kita review dulu pembelajaran yang kemarin. Itu adalah apersepsi. Bapak punya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah macam-macam perangkat jaringan. Siapa yang bisa menyebutkan macam-macam perangkat jaringan? Router. Oke, satu. Terus? Switch. Access point, ya. Terus? Hub. Terus? LAN. Lokal area network. Kabel. Oh ya, kabelnya. Oke, lanjutan. Oke, sudah? Sudah. Terus topologi jaringan. Topologi jaringan yang sering digunakan. Tolong saya bisa disebutkan topologi jaringan ada berapa dan macamnya apa saja? Ya? Tri. Ada berapa? Ada 5. Oke. Selanjutnya, setelah apersepsi, Bapak dalam pembelajaran pada pagi hari ini punya capaian pembelajaran sama tujuan pembelajaran yang nantinya bisa menjadi pengukuran atau di mana Anda itu bisa mempraktekkan sampai mana dan bisa untuk materinya yang dipahami sampai mana. Di antaranya adalah capaian pembelajaran pada pagi hari ini adalah siswaku semuanya mampu memahami konfigurasi dan pengujian Virtual Local Area Network atau disingkat dengan VLAN. Yang selanjutnya pada tujuan pembelajaran pada pagi hari ini itu adalah siswaku semuanya nanti bisa membuat desain
yang menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer, di mana di situ nanti menggunakan dalam mapping itu adalah dengan Cisco Packet Tracer nanti sederhana, ada satu switch 3 PC yang semuanya saling terhubung dan bisa kirim-kiriman pesan. Oke, siswaku semuanya, dalam pagi hari ini Bapak mempunyai model pembelajaran karena ada beberapa model yang pembelajaran yang sering diterapkan dalam dunia pendidikan. Di antaranya, ini Bapak menggunakan metode adalah Project Based Learning atau PJBL, di mana pendekatan pembelajaran ini yang berpusat pada siswa atau siswaku semuanya yang melibatkan mereka dalam menyelesaikan suatu masalah. Yang selanjutnya, siswaku semuanya, pada pagi hari ini nanti ada praktek yang perlu siswaku semua lakukan dan perlu dipecahkan bersama dalam beberapa kelompok, tapi Bapak mempunyai cara penilaian dengan kurikulum Merdeka, karena penerapan di sini SMK Negeri 1 Sedayu itu adalah menggunakan kurikulum Merdeka, berfokus pada perkembangan kompetensi siswa secara holistik meski meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, di mana di situ nanti yang dinilai adalah ada keterampilan, sikap, dan kompetensi yang dari hasil yang Anda capai. Dalam konfigurasi dan pengujian VLAN itu dapat dilihat konsepnya VLAN adalah seperti ini. Gambar 1 itu adalah ilustrasi penggunaan switch dalam sebuah network, hanya switchnya 1. Terus yang selanjutnya untuk yang gambar 2 itu adalah switchnya ada 3, semua berperan dengan perannya sendiri-sendiri. Dibedakan dengan di sini warnanya ada kuning, hijau, dan merah, di mana di situ adalah ilustrasi penggunaan switch untuk 3 jaringan yang berbeda. Yang selanjutnya adalah gambar ketiga. Gambar ketiga di sini adalah penggunaan switch manageable, di mana satu switch nanti bisa segmennya bisa diatur sesuai dengan, jadi menghemat ruang dan ruang dan tempatnya yang digunakan untuk meletakkan switch mungkin agak fleksibel. Karena switch 1 bisa digunakan beberapa fungsi atau lebih dari 1. Jika pengalamatan berdasarkan port itu digunakan, maka database harus mencatat port yang digunakan oleh VLAN. Oke ya. Yang ketiga, semua informasi yang mengandung pengalamatan ini adalah disimpan dalam suatu database pada switch. Jadi alamatnya sudah sendiri-sendiri dan disimpan di dalam switch tadi. Yang keempat, poin yang keempat itu adalah switch akan menentukan kemana data yang akan dikirim dan diteruskan. Jadi sesuai dengan instruksinya atau settingannya di switch manageable tadi. Buka aplikasi paket tracernya, lalu buat topologi kebutuhan minimal sesuai dengan kebutuhannya. Contohnya adalah 2 buah VLAN menggunakan 1 switch. Jadi 2 PC 1 switch. Oke. Yang selanjutnya, poin nomor 2 adalah memberi IP atau alamat address PC, di mana di sini setiap PC sudah mempunyai address sendiri-sendiri atau IP, yang dimana setiap IP address dan network pada masing-masing grup adalah sudah sesuai dengan VLAN-nya. Yang ketiga adalah aktifkan port VLAN-nya. Di sini akan yang digunakan adalah switch, contohnya adalah VLAN ID 21005. Poin nomor 4 adalah daftar port interface tampilannya. Oke. Daftar port interface pada PC ke dalam VLAN ID yang sudah aktif. Bisa dilihat progresnya atau prosesnya. Nanti kalau valid berarti ada kendala, kalau sukses berarti bisa berkiriman pesan antara PC atau laptop yang satu dengan yang lainnya.
Siswaku semuanya, ini ada beberapa materi yang tadi saya sampaikan, ada konfigurasi sama pengujian. Secara garis besar, tolong semua siswaku bisa dilihat, ini adalah video cara mengkonfigurasi dan menguji dari perangkat yang digunakan, dimulai dari nanti VLAN itu apa, terus sampai proses yang pengujinya. Broadcast tersebut. Jadi semua departemen menerima dan melihat lalu lintas jaringan satu sama lain. Begitupun sebaliknya, jika departemen yang lain mengirim broadcast, maka pesan broadcast tersebut akan diterima oleh departemen yang lain. Namun dengan membuat VLAN yang membagi jaringan menjadi domain yang lebih kecil, ini akan membantu meringankan lalu lintas broadcast. Nah teman-teman, itu dia penjelasan tentang apa VLAN. Terima kasih banyak sudah menyaksikan video ini. Bapak akan membagi beberapa kelompok karena total siswaku semuanya untuk kelas 12 TJKT itu adalah 36. Nanti tolong mohon satu meja itu ada 6 siswa. Nanti setelah terbagi 6 siswa, setiap kelompoknya nanti tak bagikan lembar LKPD-nya, lembar kerjanya. Setelah lembar kerjanya nanti tolong bisa didiskusikan dalam satu kelompok tersebut. Ini nanti gini, sebelum tak bagi lembar LKPD-nya, di sini nanti ada sudah saya Bapak siapkan, ini ada 6 form atau 6 titik-titik di sini. Ya, yang perlu Anda isi adalah nanti anggotanya dalam satu kelompok itu, kalau 5 ya 5, kalau 6 ya 6, sesuai dengan nama kelompoknya sendiri-sendiri. Yang selanjutnya adalah nanti di sini ada soal pilihan ganda, dan soal pilihan gandanya ada 10. Terus setelah itu nanti setelah menyelesaikan soal pilihan ganda 10, nanti terus Anda mengerjakan soal prakteknya. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk gambar topologinya. Yang mau diterapkan topologi yang mana, nanti bisa digambarkan di sini, di poin di lembar kerja ini. Yang selanjutnya adalah nanti setelah digambar terus diuji. Ujinya adalah tolong nanti bisa yang diuji prosesnya seperti apa, nanti bisa digambar di sini, sketnya saja atau tulisannya monggo, dan diberi keterangan, jadi gambar dan keterangan di bawahnya. Terus nanti dari rangkaian ini ada konfigurasi dan pengujian, tolong bisa disimpulkan. Terus setelah disimpulkan nanti ada feedback dari saya atau umpan balik dari saya. Terus setelah itu nanti di sini ada yang terakhir itu adalah monitoring, di mana di monitoring itu adalah nanti ada tanda tangan saya sebagai keabsahan bahwa Anda sudah mengerjakan dan nanti ada nilainya. Oke, di sini nanti ada tanda tangan karena setiap kelompok itu adalah meskipun semuanya berperan penting, tetapi tolong nanti ada yang ketuanya tolong bisa tanda tangan di sini juga sebagai perwakilan keabsahan dari lembar LKPD-nya ini. Ngerti nggih? Oke, ada ditanyakan? Oke, kalau tidak tolong nanti bisa dikerjakan. Dan nanti itu adalah gini, untuk yang buat mapping tadi atau yang lembar kerjanya di konfigurasi VLAN-nya itu nanti tolong dibuat di Cisco Packet Tracer, dan filenya nanti sudah tak siapkan tempatnya, nanti bisa dikirim di drive tempat saya. Nanti setelah dikirim nanti kita presentasikan bersama di depan. Ngerti nggih? 5 dan 6. Oke. Aku sing dikte wis nulis ya. Nama. Kuwi sih. Benar, oke.
Instruksinya di situ berapa PC? Oke, 4 PC. Oke, udah. Ini pengisiannya Langsung disilang aja nggak apa. Oke, disilang aja. Ada kendala? Dari poin nomor 1 sudah ada? Oke. Oke. Yang selanjutnya ada kendala tidak? Oke, sudah. Ada yang sudah ngerjakan di anunya toh? Di Cisco paket tracernya toh? Oke, sudah. Ya. Sudah ya? Ya. Sudah. Oke, sudah setelah sini luar biasa ini. Berapa PC mas? Oke, siap. Oke, setelah dikerjakan maka harus dipresentasikan setelah Anda itu nanti ngirim atau file di depan atau tempat yang drive yang sudah saya siapkan. Tolong nanti yang sudah siap bisa presentasi di depan. Nah, ini ada dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil dari diskusinya, prakteknya pada pembelajaran pada pagi hari ini. Mohon bisa dipahami. Ini adalah dari hasil dari kelompok 1 di depan ini, ya. Di depan ini hasil dari kelompok 1 seperti ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil topologi kami. Jadi di sini ada 3 topologi yang ada 3 divisi. Itu adalah HRD, marketing, sama IT. Oke, ini tadi adalah pemaparan atau hasil dari diskusi dari kelompok 1. Itu adalah hasilnya seperti ini dari hasil yang tadi didiskusikan bersama dari pakai Cisco App pakai tracernya, sama di sini di lembar LKPD-nya juga sudah dikerjakan semuanya. Kita beri plus dulu untuk kelompok 1. Oke. Ini yang selanjutnya adalah dari kelompok 2 kepada siswaku yang berada di kelompok 2, mohon bisa ke depan untuk mempresentasikan. Waktu dan tempat kami persilahkan, monggo mas semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil yang telah kami kerjakan. Di sini kami membuat sebuah topologi, di mana topologi tersebut berisi 9 visi yang dibagi masing-masing 3 visi ke dalam 3 divisi. Divisi pertama yaitu dengan pilihan ID 1 dengan nama HRD menggunakan IP dari 192.168.1 sampai 3. Yang kedua adalah divisi marketing yang menggunakan pilihan ID nomor 2 dengan nama pilihannya marketing menggunakan IP 192.168.1.4 sampai 6. Dan yang ketiga adalah divisi IT yang menggunakan pilihan ID nomor 3 dengan nama pilihannya IT yang menggunakan IP 192.168.1.7 sampai 9. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari topologi ini, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah visi-visi tersebut yang masih dalam satu pilihan yang sama dengan ID yang sama
bisa saling berkomunikasi. Sedangkan PC yang berada pada atau PC yang terhubung ke port switch yang berada di VLAN dengan ID VLAN yang berbeda itu tidak dapat saling tidak bisa saling berkomunikasi. Di sini PC yang berada di VLAN 1 HRD tidak dapat mengeping IP VLAN 2 marketing. Begitupun juga sebaliknya. Namun PC yang berada di VLAN HRD bisa mengeping PC yang berada di VLAN HRD juga. Oke. Ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak, ini adalah tadi hasil diskusi dari kelompok 2 yang sudah memaparkan tadi mappingnya atau sesuai dengan lembar LKPD-nya sudah didiskusikan, tampilan atau hasilnya seperti yang di depan. Oke, kita beri plus untuk kelompok 2. Oke, setelah dua kelompok tadi, kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mempresentasikan. Ini yang selanjutnya adalah kelompok 3. Mohon bisa didengarkan, bisa dipahami bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Di sini mulai dari VLAN 1 yaitu HRD, terdapat 3 PC yang terhubung. Pada VLAN 2 IT terdapat 3 PC juga, serta di VLAN 3 marketing. Terus untuk konektivitasnya pada VLAN 1 hanya dapat mengakses pada HRD saja. Begitu juga dengan IT dan marketing. Oke, untuk kesimpulan dari hasil pengujian VLAN yang telah kami buat tadi, dengan menggunakan VLAN kita dapat menyederhanakan jaringan sesuai kebutuhan kita tanpa terjadinya bentrok antar network ataupun broadcast. Jadi ya bisa komunikasi hanya sama VLAN yang sama. Oke, ini adalah tadi pemaparan dari hasil atau diskusi dari kelompok 3. Dan di sini sudah ada tampilannya, terus ini sudah dipaparkan dan sudah ditarik kesimpulan, dan hasil karyanya adalah sangat luar biasa, bisa menjelaskan dan sebagainya. Tadi sudah ditarik kesimpulan dan sebagainya. Oke, kita beri plus untuk kelompok 3. Yang selanjutnya, monggo. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siswaku semuanya, ini nanti ada ice briefing atau untuk merelakskan otot-ototnya, karena tadi sudah musyawarah atau bekerja kelompok dalam satu kelompok tersebut. Nanti tolong bisa diikuti video yang di depan dan nanti bisa untuk refleksi otot-ototnya supaya tidak tegang. Ngeten nggih? Oke. Oke, monggo siswaku semuanya bisa berdiri. Iya. Oke. Ayo. Panjang
Nah, oke. Selanjutnya adalah ini. Ada pertanyaan tematik, itu adalah pertanyaan di mana digunakan untuk apa? Digunakan untuk seberapa materi yang sudah Anda kuasai dalam proses pembelajaran tersebut. Ini Bapak mempunyai 2 pertanyaan. Yang pertama, oke, apa yang tadi dilakukan pada desain awal konfigurasi dan pengujian VLAN? Yang dilakukan apa? Tolong yang bisa acungkan jarinya. Menentukan topologi. Oke. Yang kedua adalah siapa yang sudah pernah melihat implementasi konfigurasi dan pengujian di SMK Negeri 1 Sedayu? Ada? Nggih, Mas. Nggih, Mas. Di mana, Mas? Saya sudah pernah melihatnya di ruang server SMK Negeri 1 Sedayu. Di sana menerapkan konfigurasi dan pengujian VLAN yang dikonfigurasi untuk keperluan di SMK Negeri 1 Sedayu, Pak. Yang selanjutnya adalah refleksi. Ini juga ada 2 pertanyaan yang mewakilinya. Yang pertama adalah apakah semua yang dipelajari pada pagi hari ini semua siswaku bisa dipahami? Oke. Yang kedua, hal baru apa yang kalian peroleh setelah pembelajaran pada pagi hari ini tentang materinya tadi konfigurasi dan pengujian tentang VLAN? Monggo siapa yang bisa? Oke, monggo Mbak. Tentang konfigurasi dan pengujian VLAN yang diterapkan di instansi atau bagian yang lain di mana satu switch bisa dibagi. Oke, siap. Oke, sip. Oke, siapa yang dapat menyimpulkan dari pembelajaran pada pagi hari ini? Kesimpulan pada pengujian VLAN hari ini, dengan menggunakan VLAN kita dapat menyederhanakan jaringan sesuai dengan kebutuhan kita tanpa terjadinya bentrokan antara network maupun. Oke, sip, bagus sekali Mas Alek dalam menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Bapak juga mempunyai kesimpulan di antaranya. Yang pertama adalah memperhatikan penggunaan IP. Oke, karena IP itu adalah alamat. Oke. Yang kedua adalah mendaftarkan semua port interface ke dalam VLAN ID. Oke, tadi VLAN-nya ada 1, 2 dan sebagainya. Oke. Yang selanjutnya, yang 3 adalah ping antara PC yang berada dalam VLAN yang sama harus berhasil karena satu jaringan yang sama. Oke. Yang 4 itu adalah ping antar PC yang berbeda VLAN harus valid atau RTO. Jadi tidak bisa akses atau tidak bisa prosesnya valid, tidak bisa diproses. Bapak akan membagikan lembar observasi di mana siswaku semua menilai Bapak dalam proses pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti tolong bisa diisi sesuai dengan fakta yang ada, tanpa paksaan, tanpa apapun, tolong nanti diisi sesuai dengan kenyataan yang ada. Udah? Oke, monggo bisa diisi. Karena siswaku semuanya sudah mengisi lembar observasi tadi, itu adalah sebagai penilaian pada proses pembelajaran pada pagi hari ini, yang intinya adalah siswaku semuanya menilai Bapak dalam memaparkan materi dalam proses pembelajaran tentang tadi temanya adalah konfigurasi dan pengujian VLAN. Oke, materi yang akan datang itu adalah tentang memahami proses routing dan jenis-jenis routing serta konfigurasi
dan menganalisis permasalahan dan memperbaiki konfigurasi routing statis dan routing dinamis. Mungkin dalam pembelajaran pada pagi hari ini tanggal 5 Maret tahun 2024 ini tentang materi konfigurasi dan pengujian VLAN. Saya cukupkan sekian, dan nanti bila mana ada yang kurang paham bisa ditanyakan ke Bapak. Yang selanjutnya ini karena waktunya sudah jam 10, waktunya istirahat, dan dengan jam pelajaran tadi sudah 2 jam pelajaran, maka untuk pembelajaran pada pagi hari ini kita sudahi. Oke, sebelum kita sudahi, mohon untuk ketua kelas memimpin doa pada pagi hari ini. Monggo. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, kita tutup dengan membaca doa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih waktu dan kesempatannya dan kerjasamanya untuk pagi hari ini. Dan bila mana Bapak dalam memaparkan materi banyak kesalahan, sikap, ucapan yang mungkin kurang berkenan di hati siswaku semuanya, dari pribadi Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.